Bayangkan suatu pagi kau terbangun dan mendapati ponselmu rusak. Pekerjaan menumpuk dan seseorang berkata hal yang menyakitkan padamu. Rasanya seperti dunia sedang bersekongkol membuatmu kehilangan kendali. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar kau kehilangan kendali? Atau justru kau sedang diberi kesempatan untuk melatih pikiranmu? Para filsuf Stoik kuno seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan satu prinsip utama yang sederhana namun radikal. Bukan kejadian yang membuat kita menderita, tetapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Artinya, hal-hal eksternal, cuaca buruk, kritik orang lain, kegagalan, kehilangan, bahkan kematian adalah bagian dari hidup yang tak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah bagaimana kita menanggapinya. Disinilah kekuatan sejati kita. Coba pikirkan, apa yang membuat seseorang tetap tenang saat krisis sementara orang lain panik? Apa yang membuat seseorang bisa tetap tersenyum meski hatinya patah? Jawabannya bukan keberuntungan, mereka melatih pikirannya. Seperti otot yang tumbuh karena beban, pikiran pun bisa dikuatkan oleh ujian. Jika kita mau melihatnya sebagai latihan, bukan hukuman. Dalam hidup kita sering berharap segalanya berjalan lancar, tapi stoicisme mengajarkan kebalikannya. Latihlah dirimu untuk siap menghadapi segala hal. Jangan berharap hidup akan mudah. Haraplah bahwa kamu akan menjadi lebih tangguh. Materi ini akan membimbingmu untuk memahami apa yang bisa dan tak bisa kita kendalikan, bagaimana mengubah reaksi jadi kendali, cara melihat musibah sebagai latihan mental, langkah-langkah membangun pikiran stoik dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa memilih cuaca, omongan orang, atau apa yang akan terjadi esok hari. Tapi kita bisa memilih untuk tetap tenang, sabar, dan kuat. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah agar kita tenang, tapi pikiran kita yang harus dilatih agar tak terguncang oleh dunia. Apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan? Salah satu pondasi utama dalam filsafat stoik adalah membedakan dua hal. Apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kesalahan terbesar yang sering membuat kita menderita adalah ketika kita menghabiskan energi pada hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Akibatnya kita frustrasi, marah, bahkan kehilangan arah. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup sebagai budak sebelum akhirnya menjadi guru, membuka bukunya Enchiridion dengan kalimat yang sangat terkenal. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Apa maksudnya? Mari kita uraikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, sikap dan reaksi kita, pilihan dan tindakan kita, nilai-nilai yang kita pegang, cara kita memaknai suatu kejadian. Contoh sederhana, saat seseorang menghina kita, kita tidak bisa mengendalikan lidahnya, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi hinaan itu. Apakah kita akan marah dan membalas atau tenang dan mengabaikan? Itu sepenuhnya pilihan kita. Contoh lain, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa memilih membawa payung atau menikmati hujan dengan tenang. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Perkataan dan tindakan orang lain, kondisi cuaca, keadaan ekonomi global, masa lalu, kematian, kehilangan atau penyakit. Menyadari batas kendali ini bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan memahami batas itu, kita bisa fokus sepenuhnya pada hal-hal yang memang bisa kita pengaruhi. Pikiran kita menjadi lebih jernih, dan emosi kita lebih stabil. Mengapa ini penting? Bayangkan kamu naik perahu kecil di lautan. Kamu tidak bisa mengendalikan ombak, angin, atau badai, tapi kamu bisa mengatur layar dan arah kemudi. Orang yang bijak akan berhenti berteriak kepada badai dan mulai belajar menyesuaikan layarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menderita karena terlalu sibuk mencoba mengubah hal-hal di luar kendalinya, memaksa orang lain untuk memahami kita, memarahi kondisi yang tak bisa diubah, atau menginginkan masa lalu yang berbeda. Padahal semua itu hanya menguras tenaga tanpa hasil. Stoicisme mengajarkan untuk berdamai dengan yang tak bisa diubah, dan berfokus pada apa yang bisa diperbaiki dari dalam diri sendiri. Latihan praktis, gunakan filter kendali. Saat kamu menghadapi masalah, tanyakan ini pada dirimu. Apakah ini berada dalam kendaliku? Kalau ya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Kalau tidak, apa yang bisa kupelajari dari hal ini? Dengan membiasakan pertanyaan ini, kamu melatih pikiranmu untuk tidak reaktif melainkan reflektif.
Ini adalah kunci agar kamu tidak mudah terguncang oleh keadaan. Melatih pikiran stoik dimulai dari sini. Menyadari batas antara kendali dan ketidakkendalian, seperti seorang petani yang tahu bahwa dia tak bisa mengatur hujan, tapi dia tetap bisa menyiapkan tanah dan menanam dengan bijak. Fokuslah pada ladang yang bisa kau garap, yaitu dirimu sendiri. Dan ketika badai datang, kamu tak akan takut lagi, karena kamu tahu, kamu sudah menyiapkan pikiranmu untuk menghadapinya. Mengubah reaksi menjadi kendali. Pernahkah kamu merasakan amarah tiba-tiba saat seseorang menyalipmu di jalan? Atau kecewa saat harapanmu pada seseorang tidak terpenuhi? Reaksi seperti itu sangat manusiawi, tapi stoicisme mengajarkan satu hal penting. Kita punya kekuatan untuk tidak langsung bereaksi, melainkan memilih untuk merespons secara bijak. Reaksi adalah naluri. Respons adalah kesadaran. Stoik bukan berarti kita tidak boleh merasakan emosi. Bukan berarti kita harus jadi seperti batu, dingin dan tak peduli. Justru stoik mengakui bahwa emosi itu alami. Tapi mereka juga percaya bahwa emosi harus melalui filter rasio sebelum berubah menjadi tindakan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf stoik, menulis dalam jurnal pribadinya, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadapnya. Dan penilaian itu bisa kamu ubah kapan saja." Mengapa kita harus mengubah reaksi menjadi kendali? Karena reaksi yang tidak terkendali sering membuat kita menyesal. Kita berkata kasar saat marah, membuat keputusan bodoh saat panik, atau menyakiti diri sendiri karena kecewa. Pikiran yang tidak dilatih cenderung dikendalikan oleh emosi. Sebaliknya, pikiran yang dilatih bisa menenangkan badai sebelum badai itu menghancurkan segalanya. Contoh, Nironggo mengkritikmu. Reaksi alami, sakit hati atau membalas. Tapi respons stoik, apakah kritik ini ada benarnya? Jika ya, aku bisa belajar. Jika tidak, kenapa harus marah? Kamu gagal dalam ujian atau pekerjaan. Reaksi alami, frustasi, menyalahkan diri sendiri. Tapi respons stoik, apa yang bisa kupelajari dari kegagalan ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik ke depan? Teknik mengubah reaksi menjadi kendali. Pause, berhenti sejenak. Saat kamu merasakan emosi naik, jangan langsung bertindak. Tarik napas, hening sejenak. Dalam jeda itu, kamu memberi ruang untuk berpikir, bukan sekadar bereaksi. Tanyakan pertanyaan stoik. Apakah ini dalam kendaliku? Apakah ini akan penting seminggu atau setahun dari sekarang? Bagaimana seorang bijak akan merespons situasi ini? Gunakan imajinasi negatif. Bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk melatih pikiran menghadapi kemungkinan buruk dengan tenang. Stoik menyebutnya premeditatio malorum. Persiapan mental atas kesulitan. Refleksi harian. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang kupelajari hari ini? Di mana aku gagal mengendalikan reaksiku? Bagaimana aku bisa lebih baik besok? Dengan latihan ini, kamu akan sadar bahwa kamu tidak harus jadi korban dari emosimu sendiri. Kamu bisa memilih, dan dalam pilihan itu terdapat kebebasan sejati. Kita bukan robot, tapi kita bisa menjadi lebih bijak. Sekali lagi, menjadi stoik bukan berarti membunuh emosi, tapi menjadikan emosi sebagai alat, bukan tuan. Kita bisa merasa sedih tapi tidak larut. Kita bisa marah tapi tidak menghancurkan. Kita bisa kecewa tapi tetap berjalan. Mengubah reaksi menjadi kendali bukan pekerjaan sehari. Tapi ini adalah latihan seumur hidup. Semakin kamu melatihnya, semakin kamu akan merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan atas dirimu sendiri, bahkan ketika dunia di luar kacau. Dan di sanalah ketenangan sejati ditemukan. Melihat musibah sebagai latihan mental. Banyak orang mengira bahwa ketenangan hidup datang dari keadaan yang sempurna. Semua berjalan lancar, tidak ada masalah, dan hidup terasa nyaman. Tapi para filsuf stoik justru berpandangan sebaliknya. Musibah, kegagalan, dan penderitaan adalah kesempatan emas untuk melatih kekuatan mental. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf stoik, menulis, "Apa yang menghalangi tindakan menjadi tindakan? Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan? Hambatan justru menjadi jalan." Dalam stoicisme, musibah bukan hal yang harus dihindari dengan ketakutan. Ia harus disambut sebagai medan latihan mental, tempat di mana pikiran, kesabaran, dan kebijaksanaan kita diuji dan diperkuat. Musibah, ujian atau kesempatan. Ketika hidup memberi ujian, entah itu kehilangan, kegagalan, sakit hati, atau kekecewaan,
pikiran kita langsung tergoda untuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi dalam stoicisme pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana aku bisa tumbuh melalui ini? Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Artinya saat semua baik-baik saja, kita tidak tahu seberapa kuat kita. Tapi ketika musibah datang di sanalah karakter kita diuji. Bukan hanya itu, musibah juga menyaring mana yang palsu dan mana yang sejati dalam diri kita. Contoh stoik menghadapi musibah. Epictetus sendiri hidup sebagai budak yang mengalami siksaan fisik. Tapi ia tidak menyimpan dendam. Ia justru mengembangkan filsafat yang berpusat pada kebebasan batin. Seneca, orang kaya dan politisi, kehilangan kekayaan, diasingkan dan akhirnya dipaksa bunuh diri oleh kaisar. Tapi ia tetap menulis surat-surat penuh kebijaksanaan tentang ketenangan jiwa. Marcus Aurelius menghadapi perang, wabah, pengkhianatan politik, dan kehilangan banyak anak. Namun ia menulis, hidup tidak terjadi padamu, hidup terjadi untukmu. Mereka tidak melihat musibah sebagai akhir. Mereka melihatnya sebagai alat pemurnian diri. Latihan mental, menguatkan jiwa lewat kesulitan. Anggaplah musibah seperti beban dalam gym. Orang yang menghindari beban tidak akan pernah kuat. Tapi orang yang berani mengangkat beban meski berat akan berkembang. Begitu pula dengan pikiran. Jika kita melatihnya untuk tidak mengeluh saat susah, untuk tetap tenang saat gagal, dan untuk tetap sabar saat disakiti, maka jiwa kita tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Berikut adalah cara memandang musibah secara stoik. Lihat sebagai latihan, bukan hukuman. Hidup bukan menyerangmu. Hidup sedang melatihmu. Sama seperti seorang pelatih tidak membenci muridnya saat memberi tantangan, ia justru ingin muridnya berkembang, cari pelajaran dalam setiap kesulitan. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Lebih baik bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Jawaban ini akan mengubah cara pandangmu dari korban menjadi pejuang. Bangun ketahanan resilience. Dengan melatih pikiran untuk menerima dan mengolah kesulitan, kita menjadi manusia yang tak mudah dikalahkan oleh keadaan luar. Dalam hidup, musibah adalah keniscayaan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindarinya. Tapi stoicisme mengajarkan, kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Daripada berdoa agar hidup selalu mudah, berdoalah agar hatimu cukup kuat untuk menanggung yang sulit. Karena kekuatan sejati bukan ditemukan dalam kenyamanan, tetapi dibentuk di tengah ujian. Dan ketika musibah datang lagi, kamu bisa menyambutnya dengan tenang. Bukan karena kamu suka menderita, tapi karena kamu tahu. Ini adalah bagian dari latihan mental untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Langkah-langkah membangun pikiran stoik dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat stoik bukan untuk dipelajari di ruang kelas, tapi untuk dihidupkan di tengah dunia yang penuh tekanan. Ia bukan sekadar teori, melainkan latihan harian. Seperti otot yang hanya tumbuh jika digunakan, pikiran stoik pun hanya akan terbentuk jika terus dilatih dalam kehidupan nyata, di tempat kerja, di rumah, bahkan saat sedang menghadapi kemacetan atau konflik. Berikut ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan untuk membangun pikiran stoik setiap hari. Mulai hari dengan refleksi, morning reflection. Sebelum memulai aktivitas, luangkan 5-10 menit untuk mempersiapkan mental. Tanyakan pada diri sendiri, hal apa saja yang mungkin terjadi hari ini yang berada di luar kendaliku? Bagaimana aku bisa merespons dengan tenang? Nilai apa yang ingin aku pegang teguh hari ini? Marcus Aurelius setiap pagi menulis di jurnalnya untuk mengingatkan diri bahwa ia akan bertemu dengan orang yang kasar, egois, atau tidak adil, dan bahwa itu bukan masalah, selama dia tetap memegang kendali atas pikirannya sendiri. Latihan ini membuat kita masuk ke hari dengan kesadaran, bukan dengan autopilot. Gunakan filter kendali sepanjang hari. Setiap kali kamu merasa terganggu, frustrasi, atau kecewa, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan dan tetap tenang. Latihan sederhana ini akan membuatmu lebih fokus, tidak reaktif, dan lebih damai. Hadapi gangguan sebagai ujian. Lihat segala gangguan, kesalahan, dan keterlambatan sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan keteguhan. Saat seseorang menyela pendapatmu, latihan kerendahan hati. Saat kamu ditegur atasan, latihan pengendalian ego. Saat rencana berubah mendadak, latihan fleksibilitas dan adaptasi. Jika kamu bisa mengubah sudut pandang ini, maka tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semuanya menjadi guru. Tuliskan pengalamanmu, evening reflection.
Setiap malam sebelum tidur, lakukan refleksi. Apa yang terjadi hari ini? Kapan aku kehilangan kendali atas pikiranku? Di mana aku berhasil bersikap bijak? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk membangun kesadaran dan pertumbuhan terus-menerus. Epictetus menyarankan untuk memperlakukan hari seperti latihan harian, agar besok kamu bisa menjadi lebih tangguh. Perbanyaklah membaca. Biasakan membaca kutipan atau tulisan setiap hari. Membaca akan menjaga fokusmu dan memperkuat prinsip yang kamu pegang. Bergaullah dengan orang yang menumbuhkan karakter. Lingkungan sangat memengaruhi pikiran. Temukan komunitas atau teman yang mendorongmu menjadi lebih kuat, bukan lebih emosional atau reaktif. Dalam stoicisme, kita diajak untuk berkembang bersama orang bijak, atau setidaknya menghindari pengaruh negatif. Stoicisme bukan solusi instan, tapi ia adalah jalan panjang yang membentuk jiwamu jadi lebih tenang, kuat, dan tahan terhadap tekanan hidup. Dengan latihan-latihan ini, kamu tidak hanya akan merasa lebih damai, tapi juga menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih dewasa, dan lebih bijak. Jangan takut jika kamu masih sering gagal mengendalikan emosi. Bahkan para filsuf stoik pun pernah merasa marah, takut, dan kecewa. Yang penting adalah terus melatih pikiranmu setiap hari, sedikit demi sedikit. Karena seperti kata pepatah stoik, jalan menuju ketenangan bukanlah mengubah dunia, tetapi mengubah diri. Menjadi tenang di tengah badai. Hidup bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Hidup adalah tentang bagaimana kita tetap teguh, tetap waras, dan tetap manusiawi ketika rencana-rencana kita hancur berantakan. Disinilah stoicisme memberi kekuatan. Kita telah belajar bahwa ketenangan datang dari dalam, bukan dari dunia luar. Dunia bisa kacau, tapi pikiran yang terlatih bisa tetap jernih. Emosi bukan musuh, tapi harus dikelola dengan kesadaran. Kita bukan budak reaksi, kita punya kuasa untuk memilih respons. Musibah bukan hukuman, melainkan latihan. Setiap kesulitan adalah beban yang akan memperkuat otot mental kita. Latihan harian, refleksi, mengamati pikiran, menulis, membaca, memilih respons. Semua adalah cara sederhana tapi dahsyat untuk melatih pikiran stoik. Filsafat stoik tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari rasa sakit, kehilangan, atau kekecewaan. Tapi ia memberi bekal mental agar kita tidak tumbang saat menghadapi semua itu. Stoicisme tidak membuat kita kebal terhadap luka, tapi mengajarkan cara untuk sembuh tanpa menyalahkan dunia. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan cuaca, ucapan orang lain, atau jalan hidup yang berliku. Tapi kamu selalu punya kendali atas satu hal, pikiranmu sendiri. Dan ketika pikiranmu kuat, dunia tidak bisa mengguncangmu dengan mudah. Marcus Aurelius pernah menulis, seorang manusia yang kuat adalah yang mampu berdiri di tengah kekacauan, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Maka jangan berharap hidup akan mudah. Haraplah bahwa kamu akan menjadi pribadi yang cukup kuat untuk menghadapi hidup, apapun bentuknya. Teruslah melatih pikiranmu, teruslah menenangkan jiwamu, karena pada akhirnya, orang yang paling bebas adalah orang yang tidak lagi diperbudak oleh pikirannya sendiri, dan itu adalah kekuatan sejati.